Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Mr. Surdu Gurame, channel yang membahas tentang dunia perikanan air tawar, terutama yaitu tentang budidaya ikan gurame. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam budidaya ikan gurame di musim kemarau seperti ini. Jadi dalam budidaya ikan gurame itu banyak sekali kendala-kendala yang timbul dalam setiap siklus perubahan cuaca dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu ada perubahan-perubahan cuaca yang harus dipahami oleh para pembudidaya ikan gurame. Karena dalam perubahan cuaca ini akan mempengaruhi habitat ikan, yaitu air, akan terjadi perubahan suhu, pH air atau keasaman air, dan tentunya juga oksigen. Yang tentunya ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh buat kesehatan ikan gurame. Makanya di musim kemarau atau musim kering seperti sekarang ini, banyak pembudidaya yang mengeluh karena ikannya banyak yang bermasalah. Bahkan terjadi kematian massal. Di bulan kemarau ini saja sudah ada beberapa teman yang mengalami keluhan ya, yang terutama yang kapasitas budidayanya lumayan banyak ya, sudah pada mengeluh karena ikan guramenya itu banyak yang mati. Makanya untuk menguasai tentang ilmu budidaya ikan gurame itu tidaklah cukup dalam jangka waktu 1 tahun. Karena walaupun secara teori kita sudah menguasai, tetapi kalau kita belum pernah melewati pengalaman-pengalaman yang harus dilewati, kita tidak akan pernah tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengalami kegagalan. Sedangkan orang yang sudah pernah melewati pengalaman yang pahit atau kegagalan, karena melakukan kesalahan-kesalahan itu saja kadang sering terulang lagi, apalagi yang belum pernah melewati pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi di musim kemarau seperti sekarang ini, yaitu kalau di Indonesia yang sering terjadi itu di musim kemarau biasanya pada bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan kadang bisa sampai September ataupun Oktober, dan kadang juga musim kering juga bisa datang lebih awal lagi, yaitu di bulan Mei. Ini juga sering terjadi. Kita sebagai pembudidaya ikan gurame harus memahami dan mempelajari perubahan-perubahan ini. Makanya kadang dalam 1 tahun kita tidaklah cukup untuk memahaminya. Kenapa di musim kemarau seperti sekarang ini ikan gurame sering pada mati? Ada beberapa sebab kesalahan yang dilakukan oleh para pembudidaya, yaitu salah satunya pemberian pakan yang terlalu banyak. Jadi untuk pemberian pakan pada musim kemarau itu berbeda dengan pada waktu musim penghujan. Saran dari saya, sebaiknya dalam musim kemarau pemberian pakan ikan itu sebaiknya hanya untuk supaya ikan bisa bertahan hidup saja. Kalau misalkan biasanya 3 kali atau 2 kali sehari, bisa dikurangi jadi 1 kali sehari. Kenapa demikian? Karena pada musim kemarau itu suhu air itu cenderung lebih rendah dan dingin di sore sampai dengan pagi hari. Jadi nafsu makan ikan akan berkurang. Nah, ketika nafsu makan ikan berkurang, kalau kita kasih makan berlebihan, maka sisa pakan
yang tidak dimakan ikan itu kalau menumpuk akan menjadi racun atau amoniak yang bisa membahayakan buat kehidupan ikan gurame. Dan seandainya ikan mau makan sebanyak biasanya pun, otomatis ikan juga akan mengeluarkan kotoran banyak juga. Jadi kotoran yang terlalu banyak itu juga akan membahayakan, karena debit air biasanya di musim kemarau seperti ini juga berkurang ya. Karena musim kemarau otomatis oksigen juga berkurang. Jadi di suhu yang dingin, debit air yang kurang oksigen, kurang kotoran ikannya menumpuk, otomatis pH air turun, keasaman air naik. Dari situ saja ikan kadang sudah tidak kuat hidup ya. Ditambah lagi dengan kondisi zat asam yang naik, otomatis bakteri, virus biasanya juga tumbuh dengan subur di dalam kolam ya. Akhirnya ikan terkena penyakit ya. Nah, solusinya jika ikan itu di kolam tanah yang berlumpur, sebaiknya cepat-cepat dipindah ke bak terpal atau plastik, baliho ataupun bak beton ya. Dengan air yang lebih bagus, tetapi harus diatur cara pemberian pakannya, yaitu cukup supaya ikan tetap hidup saja. Jangan terlalu berlebihan. Terkecuali kita bisa menjaga kualitas air agar selalu terjaga dengan baik kualitasnya. Misalkan dengan cara disirkulasi dan difilter supaya kualitas air tetap terjaga. Itu memungkinkan intensitas pemberian pakan itu tetap seperti biasa, 2-3 kali sehari. Makanya seorang pembudidaya biasanya mempunyai kolam atau bak terpal ataupun kolam tanah, karena memang di musim-musim kemarau seperti ini sangatlah penting untuk menampung ikan, karena kolam tanah itu sudah mengering. Apalagi para petani ikan gurame yang memang sumber mata pencahariannya mengandalkan dari budidaya ikan seperti ini, jadi berusaha untuk menjaga supaya ikan bisa tetap hidup. Kalau kita sudah niat usaha di bidang ini, apapun musimnya, usaha kita harus tetap bisa jalan atau eksis ya, karena keluarga kita juga walaupun musim kemarau juga tetap butuh makan ya. Jadi sebagai pembudidaya harus tetap mencari solusi bagaimana supaya usaha tetap jalan. Dan biasanya bagi pembudidaya itu mempunyai beberapa kolam atau bak ya, kolam terpal atau plastik, dan mungkin kolam tanah juga. Itu memang untuk ikan kecil itu biasanya untuk lebih keamannya itu di kolam terpal ya, sedangkan untuk pembesaran itu biasanya di kolam tanah, atau mungkin indukan biasanya juga di kolam tanah. Makanya biasanya untuk para pembudidaya itu semua jenis kolam atau bak itu biasanya punya, termasuk kadang-kadang pakai keramba apung, jaring keramba apung ya. Itu juga kadang-kadang dibutuhkan untuk menampung sementara. Kira-kira dari saya, sharing dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.